presentasi berjudul silabus dan RPP, Prota dan Prosem berbasis kurikulum 2013. Next. Sebagai calon guru, semestinya kita harus mengetahui tentang perencanaan untuk memperlancar suatu sistem pendidikan dan pembelajaran yang efektif. Maka diperlukan adanya perencanaan yang matang, termasuk diantaranya adalah program tahunan, program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Next. Prota. Yang pertama kita akan membahas program tahunan atau Prota. Prota adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Prota merupakan program umum tiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang berisi garis besar yang akan dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran. Prota harus dipersiapkan dan dikembangkan sebelum tahun pelajaran dimulai. Prota digunakan sebagai pedoman bagi pengembangan program selanjutnya, seperti program semester, program mingguan, program harian, dan program pembelajaran setiap pokok bahasan. Prota memuat penjabaran alokasi waktu tiap standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk tiap semester dan tiap kelas selama 1 tahun pelajaran. Next. Komponen yang harus ada dalam Prota yang pertama adalah identitas dan yang kedua adalah format isian. Di dalam identitas terdapat mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran. Di dalam format isian terdapat semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Langkah-langkah penyusunan Prota ada 4. Yang pertama, menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menelaah jumlah kompetensi dasar suatu mata pelajaran. Yang ketiga, menandai hari libur, permulaan tahun pelajaran, dan minggu efektif. Dan yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam KD, materi pokok, dan submateri pokok. Berikut adalah contoh dari Prota pada mata pelajaran fisika kelas 10. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Amelia Reba. Yang kedua ada program semester atau prosem. Prosem adalah penjabaran dari Prota, sehingga program tersebut tidak bisa disusun sebelum tersusunnya Prota. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Cara menentukan pekan efektif. Apa itu pekan efektif pada Prota dan Prosem? Pekan efektif adalah hari-hari yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif. Artinya, hari itu bukan hari libur maupun hari peringatan khusus. Untuk menentukan cara pekan efektif, terdapat beberapa poin. Yang pertama, guru harus menghitung banyaknya minggu atau pekan dalam 1 tahun. Yang kedua, selanjutnya, guru kembali menghitung pekan tidak efektif di tahun yang sama. Yang ketiga, barulah diperoleh hasil minggu atau pekan efektif dengan cara mengurangkan banyaknya pekan dalam 1 tahun dengan banyaknya pekan tidak efektif. Dan yang terakhir adalah Bapak atau Ibu menghitung jumlah jam efektif, yaitu dengan mengalihkan banyaknya pekan efektif dengan jumlah jam pelajaran per minggu. Next. Komponen yang harus ada dalam Prosem. Yang pertama ada identitas. Dalam identitas ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran. Yang kedua format isian, di mana dalam format isian terdapat standar kompetensi dasar, indikator, jumlah jam pertemuan, dan bulan. Langkah-langkah penyusunan Prosem. Yang pertama, menghitung jumlah hari belajar efektif dan jam belajar efektif tiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Yang kedua, mendistribusikan alokasi waktu yang tersedia untuk suatu KD serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Dan yang terakhir,
Guru selanjutnya menentukan alokasi waktu dari setiap kompetensi dasar atau KD. Ada beberapa fungsi dari PROSEM. Yang pertama, bisa mempermudah tugas guru saat mengadakan pembelajaran selama satu semester. Yang kedua, mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diprogram. Yang ketiga, menjadi pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang setiap pihak yang ikut serta dalam pembelajaran. Yang keempat, menjadi pedoman guru dan dalam bekerja dan belajar. Dan yang terakhir, menjadi tolak ukur efektivitas pada proses pembelajaran. Next. Nah, di sini teman-teman semua bisa lihat contoh dari PROSEM. Yang pertama, di sini ada mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu. Nah, dalam PROSEM ini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar, alokasi waktu, bulan, serta ada tanda tangan dari kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Next. Yang ketiga di sini ada silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus disusun berdasarkan standar isi yang dalamnya berisikan identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau SK, dan kompetensi dasar atau KD, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus pada dasarnya menjawab permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, ada kompetensi yang harus dicapai siswa. Yang kedua, materi pembelajaran yang perlu dibahas. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang harus diskenariokan. Yang keempat, indikator yang harus dirumuskan. Yang kelima, mengetahui ketercapaian kompetensi. Dan yang keenam, lama waktu untuk mencapai standar isi. Dan ketujuh, sumber belajar yang dapat diberdayakan. Selanjutnya akan dibahas oleh Apris. Baik, terima kasih Amel. Untuk selanjutnya itu komponen silabus itu yang pertama identitas atau suatu satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran. Yang kedua format isian, standar kompetensi, ada kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sarana, dan sumber belajar. Untuk penyusunan silabus ini yang pertama ada mengisi kolom identitas sekolah, yang kedua mengkaji dan menentukan standar kompetensi, yang ketiga mengkaji dan menentukan kompetensi dasar, yang keempat mengidentifikasi materi pokok atau pelajaran, yang kelima merumuskan indikator pencapaian kompetensi, yang keenam menentukan jenis penilaian, yang ketujuh menentukan alokasi waktu, yang ke-8 menentukan sumber belajar. Adapun prinsip pengembangan silabus ini yang pertama ilmiah, yang kedua relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, yang ketujuh fleksibel, yang terakhir menyeluruh. Pengembangan silabus ini dapat dilakukan oleh yang pertama sekolah dan komite sekolah, yang kedua kelompok sekolah, yang ketiga musyawarah guru mata pelajaran, yang keempat dinas pendidikan. Berikut adalah contoh dari silabus pembelajaran dari SMA Negeri 4 Cirebon dari mata pelajaran biologi kelas 12 IPA. Keempat, kita akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP ini adalah pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas laboratorium, dan atau lapangan untuk setiap kompetensi dasar. Oleh karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP harus memuat hal-hal yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas
proses pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu kompetensi dasar tertentu. RPP ini mencakup yang pertama data sekolah, mata pelajaran dan kelas atau semester, yang kedua materi pokok, yang ketiga alokasi waktu, yang keempat tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian kompetensi, yang kelima materi dan metode pembelajaran, yang keenam media, alat dan sumber belajar, yang ketujuh langkah kegiatan pembelajaran, yang ke-8 penilaian otentik. Jangan ngulangin aja. Komponen RPP ini yang pertama identitas. Itu katanya komputer itu mau matiin ya. Ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas 1 semester, alokasi waktu. Yang kedua, format isian atau kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pokok, pendekatan atau metode atau strategi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, sarana dan sumber belajar. Berikut adalah contoh dari RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran dari sekolah SMA, mata pelajaran biologi, kelas 11, dengan materi pokok sel. Terima kasih yang telah mendengarkan penyajian materi dari kelompok 6. Kami membuka 3 pertanyaan untuk penanya inti. Untuk waktu dan tempat saya berikan untuk penanya yang ingin bertanya. Terima kasih. Selanjutnya kita terima kasih kepada kelompok 6 untuk pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Di sini saya membuka untuk sesi tanya jawab yang pertama. Di sini saya membuka untuk 2 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya, bisa menekan tombol raise hand terlebih dahulu, lalu nanti akan saya tunjuk kemudian dapat menyampaikan pertanyaannya. Saya persilakan yang ingin bertanya. Baik, untuk Saudara Aulia boleh memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih Cantika. Saya Aulia Septiani dari kelompok 7 ingin bertanya. Apa perbedaan RPP KTSP dan RPP Kurtilas? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aulia yang sudah memberikan pertanyaan. Mohon ditunggu untuk jawabannya. Selanjutnya untuk Ardelia, boleh mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Cantika. Pertanyaan saya untuk kelompok Liana adalah apakah format RPP harus baku seperti yang sudah disediakan oleh pemerintah? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ardelia yang sudah memberikan pertanyaan. Mohon ditunggu untuk jawabannya. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan dari kedua penanya. Baik, terima kasih kepada moderator dan tim penanya. Saya izin menjawab pertanyaan Ardelia. Apakah guru harus membuat RPP seperti yang sudah diberikan oleh pemerintah dengan format yang baku? Jadi di sini saya akan menjawab bahwa guru bisa saja diperbolehkan untuk mengembangkan RPP tanpa harus mengikuti format-format yang baku seperti yang sudah diberikan oleh pemerintah. Yang paling terpenting di dalam RPP tersebut terdapat 3 komponen inti. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, lalu ada penilaian pembelajaran. Dalam RPP-nya komponen-komponen itu harus lengkap
komponen ketiga intinya itu harus ada, dan untuk komponen-komponen yang lainnya itu hanya sebagai pelengkap saja. Jadi RPP itu bisa dikembangkan oleh guru tanpa harus mengikuti format-format baku yang sudah diberikan oleh pemerintah. Seperti itu, Ardelia, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih Liana sudah menjawab. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya Aulia, perbedaan RPP KTSP dan RPP Kurtilas. Perbedaan antara RPP KTSP sama RPP Kurtilas ini yang pertama, KTSP ini menggunakan standar isi, sedangkan RPP Kurtikulas ini menggunakan kompetensi inti. Yang kedua KTSP itu lebih menekankan kepada aspek pengetahuan, sedangkan yang kurtikulas ini lebih detail dari sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, pada KTSP, jam mata pelajaran lebih sedikit dari kurtikulas yang mempunyai jam mata pelajaran yang lebih banyak. Yang keempat ini, KTSP standar proses pembelajaran ini terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, sedangkan pada yang kurtikulas ini terdiri dari 5 proses, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosialisasi, dan mengkomunikasikan. Yang kelima, KTSP ini tidak terdapat penjabaran sumber belajar, sedangkan kurtikulas menjelaskan sumber belajar. Yang keenam ini, kurtikulas ini menjelaskan beberapa poin secara rinci, yakni tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, yang terakhir, KTSP ini penilaian, sedangkan KTSP penilaian dilakukan hanya pada aspek pengetahuan, sedangkan kurtikulas ini penilaian lebih detail dengan 3 penilaian, yaitu sikap spiritual, pengetahuannya, dan keterampilannya. Bisa diterima, Lia, untuk jawabannya. Baik, terima kasih Apres atas jawabannya, saya terima. Terima kasih, Aulia. Ya, terima kasih untuk kelompok penyaji untuk jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab yang kedua. Untuk mekanismenya sama seperti tanya jawab yang pertama. Saya persilakan yang ingin bertanya. Baik, kepada Saudara Indriani boleh disampaikan pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan saya untuk kelompok Liana dan teman-teman, pertanyaannya seperti ini. Mengapa pendidik sekarang disarankan untuk membuat RPP dalam 1 lembar? Terima kasih. Terima kasih kepada Indriani yang sudah memberikan pertanyaan. Mohon ditunggu untuk jawabannya. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaannya. Apa ini? Kenapa udah daun? Halo, kok tidak ada suaranya? Iya Bu, lagi nunggu kelompok penyaji jawab pertanyaan. Oh, saya pikir ini dari handphone saya. Sana. Mohon maaf ya, dari tadi suaranya nggak saya mute. Lain kali kalau misalkan nggak saya mute, mungkin sama hostnya bisa di mute ya kali ya. Iya Bu. Terima kasih.
Ya baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba, saya Amelia akan mencoba menjawab pertanyaan dari Indriani. Pertanyaannya, mengapa pendidik sekarang disarankan untuk membuat RPP dalam satu lembar? Menurut diskusi dari kelompok kami, dikarenakan guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci, sehingga banyak menghabiskan waktu yang seharusnya bisa lebih difokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri, sehingga guru disarankan untuk membuat RPP dalam satu lembar agar lebih fokus untuk mempersiapkan dokumen yang lainnya. Terima kasih. Apakah jawaban kami bisa diterima? Baik, terima kasih Amel. Saya terima. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan dari penanya. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Lalu pada pemaparan materi hari ini dapat saya simpulkan bahwa program tahunan merupakan rencana penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu itu sangat diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum itu dapat dicapai dengan maksimal oleh peserta didik. Lalu, program semester merupakan penjabaran dari program tahunan sehingga tidak dapat disusun sebelum adanya program tahunan tersebut. Program semester itu berisi garis besar mengenai hal-hal yang akan dilaksanakan dan dicapai pada semester tersebut. Selanjutnya, silabus adalah rencana pembelajaran dalam satu tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dan yang terakhir, RPP adalah pegangan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Maka dari itu RPP harus memuat hal-hal secara langsung yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran. Sekian pemaparan dari materi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mewakilkan kelompok untuk meminta maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang telah dilakukan dalam jalannya proses diskusi. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Disti selaku dosen. Terima kasih. Ya, terima kasih Cantika. Boleh itu share lagi tadi yang notulennya? Boleh Bu, sebentar. Asya, Uma lagi ini dulu. Apa yang kuning-kuning? Ini tentang silabus dan RPP ya. Oke, untuk presentasi hari ini bagus ya kelompok penyajinya tadi Liana, kemudian Amel dan Agustina. Kelompok ini yang dibahas juga pembahasannya sudah komprehensif tentang kurikulum ya, tentang bagaimana calon guru itu harus mengetahui tentang perencanaan pembelajaran seperti itu. Nah, memang kalau yang disebut dengan perencanaan dalam pembelajaran itu salah satunya adalah kesiapan dalam hal administrasi. Nah, dalam hal administrasi ini kalau untuk guru bisa dibilang sangat banyak. Ya, yang paling pokok itu adalah silabus, RPP, kemudian program tahunan, program semester. Nah, kalau silabus itu bisa dikembangkan atau bisa juga pakai yang sudah ada aja gitu. Kan dari pemerintah itu untuk setiap jenjang pendidikan itu kan kasih silabus ya. Kecuali sekolah internasional ya karena beda kurikulum. Itu memberikan silabus yang sesuai dengan standar pemerintah gitu. Tapi sekolah tertentu itu ada yang memang mengembangkan silabus sehingga silabusnya itu benar-benar dikembangkan. Ada tim pengembangnya, itu tim pengembang kurikulum. Kemudian dari silabus itu turunannya adalah RPP, ya rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, RPP ini adalah skenario untuk belajar. Jadi guru itu sama kayak artis juga gitu. Sebelum dia berperan, dia harus berpatokan pada RPP-nya. Karena di RPP-nya kan nanti akan tertuliskan kan di situ. Dia akan mengajar materinya apa, kemudian
menggunakan metode apa, pendekatan apa gitu. Meskipun kadangkala yang terjadi di lapangan itu antara yang ditulis di RPP itu tidak sesuai dengan yang di lapangan. Itu kondisi itu kenapa sih bisa di RPP ditulisnya begini tapi di lapangannya begini. Itu situasional. Ada kalanya ya seharusnya minggu ini masuk ke bab 4 misalkan, tapi karena tidak memungkinkan masuk ke bab 4 akhirnya mengulang lagi bab yang sebelumnya. Itu juga bisa terjadi seperti itu. Atau karena banyakan libur gitu kan. Kadang kayak kita aja di hari Senin kan udah berapa kali Senin kan ada libur. Nah, itu kan juga suatu yang kadang-kadang menyimpang dari silabus dan RPP. Nah, itu dia kenapa guru itu harus memperhatikan jam efektif dalam mengajar. Itu yang dibutuhkan adalah ketika membuat RPP dan membuat program tahunan serta program semester adalah ininya, kalender pendidikan. Jadi dia di kalender pendidikan. Dia dapat jadwal ngajar hari apa gitu kan. Misalkan setiap hari Senin dan Kamis. Dilihat itu berapa kali liburnya, berapa kali ininya. Itu seharusnya seperti itu. Dosen pun sama seharusnya membuat RPP seperti itu. Itu cuman kalau kemarin jujur kalau saya memang kemarin tidak lihat kalender akademiknya gitu karena yang dari kalender akademik UPI sendiri memang belum dapat. Kemudian yang kalender umumnya juga memang karena apa ya 1 tahun itu benar-benar sibuk sama persiapan akreditasi di prodi, kemudian juga karena kuliah juga gitu kan, terus punya anak-anak juga, jadi memang saya akuin untuk 1 tahun ini agak kurang maksimal dalam mengupdate RPP itu. Ya, itu salah satu kekurangan saya sampaikan kepada kalian. Mohon maaf. Tapi kalau untuk guru di sekolah itu memang untuk RPP silabus itu memang harus lihat ininya ya, kalender pendidikan. Gitu. Jadi supaya guru punya taksiran berapa kali libur, berapa kali masuk gitu. Jadi dia bisa bagi nih, kira-kira materi yang berat itu untuk berapa kali pertemuan, materi yang agak ringan itu untuk berapa kali pertemuan. Itu seperti itu. Kemudian selanjutnya lagi yang untuk program tahunan dan program semester juga sama. Gitu. Jadi kalau program semester itu dalam 1 semester itu skenarionya, schedule-nya itu dia mau ngapain aja gitu. Apakah mau ada praktikum? Nah, praktikum itu berapa kali? Apakah dia mau ada studi lapangan mau kemana? Nah, itu harus jelas di rencana program semesteran. Kemudian kalau program tahunan, nah itu 1 tahun itu mau ngapain aja kegiatannya. Itu dituliskan dalam program tahunan. Gitu. Nah, kalau RPP ya bisa dibilang jarang banget guru yang benar-benar pure 100% membuat RPP sendiri. Kebanyakan guru yang sekarang itu adalah copy paste dari RPP yang sudah ada. Gitu. Ada yang kadang-kadang gurunya males cuma diganti tanggal sama tanda tangannya aja. Jadi yang kerja itu RPP orang. Sehingga yang di RPP apa, yang dijalanin di kelas itu apa. Ada di lapangan itu banyak yang seperti itu. Tapi ada banyak juga guru yang memang betul-betul mengembangkan kompetensi mengajarnya ya, sehingga walaupun dia pakai RPP orang gitu kan, tapi banyak diganti gitu. Jadi hanya melihat contohnya aja, punya orang formatnya begini, lalu diikuti gitu. Diikuti formatnya, kemudian dia kembangkan lagi, sesuaikan dengan jam pelajarannya berapa seperti itu. Ya. Karena yang umumnya gitu sih, copy paste, ganti nama, ganti ini. Tapi nanti kalau kalian jadi guru jangan seperti itulah. Gitu. Jadi usahakan benar-benar buat sendiri untuk RPP itu. Karena kalian yang ngajar, kalian yang buat skenario-nya mau ngapain. Ya, dengan begitu pembelajaran juga akan lebih efektif. Seperti itu. Kemudian tadi juga udah dikasih tahu ya udah dijelaskan juga di PowerPoint bahwa kalau untuk prota itu digunakan untuk apa sih, program semester digunakan untuk apa gitu. Jadi memang ada schedule-nya. Jadi dalam setahun, dalam 1 semester itu mau ngapain aja gitu. Nah, itu juga ada jelas. Ya. Tapi kalau jarang ya sekolah atau guru yang mengembangkan program mingguan sama program harian. Biasanya sih bulanan, tahunan, sama semesteran. Tapi yang dipakai di sekolah hanya semester dan tahunan. Itu. Ya, karena kalau yang harian sama yang mingguan itu ada di dalam buku guru. Gitu, dalam buku logbooknya guru. Jadi buku absensinya guru.
Jadi ada sekolah tertentu yang memang buku absen itu digabungin sama buku nilai. Ada juga yang dia punya jurnal harian guru gitu. Jadi macam-macam sih, itu semua tergantung sekolahnya gitu. Tapi yang dilaporkan ke dinas hanya program tahunan dan program semester. Kalau yang harian, yang mingguan atau yang bulanan biasanya itu hanya jurnal pribadi guru ya, biasanya seperti itu. Kemudian kalau komponen-komponen juga tadi udah dijelaskan di dalam program tahunan itu ada apa aja. Kemudian juga tadi ini udah dikasih tahu juga ya materinya apa aja. Ini udah, makanya saya bilang materi hari ini cukup saya bilang komprehensif dan lengkap gitu, seperti itu. Ya, kemudian langkah-langkahnya juga tadi juga udah dijelasin ya. Jadi yang pertama kali adalah memang yang harus dilihat itu adalah kalender pendidikan. Membuat program tahunan, program semester, kemudian RPP juga itu yang dilihat adalah kalender tahunan. Gitu. Kalender tahunan, kalender pendidikan gitu. Karena beda loh kalender pendidikan sama kalender meja kita gitu. Kalender dinding itu beda. Gitu. Yang membedakan apa? Karena di sekolah itu ada kekhususan sendiri, kayak misalkan masa-masa UTS. Habis UTS ada sekolah yang pakai kelas meeting, ada juga yang enggak gitu. Itu tergantung gitu. Beda-beda. Bahkan kalender akademik, kalender pendidikan antara satu sekolah dengan sekolah lain juga bisa berbeda. Begitu. Yang tadi saya bilang, ada yang habis UAS itu mereka ada kelas meeting, ada juga yang enggak. Ada yang habis UAS langsung dikasih jeda libur gitu, ada juga yang enggak. Ada yang habis UAS ada masa remedial, ada juga yang enggak. Itu tergantung, kayak dibilang tergantung sekolahnya. Kemudian tadi kalau program semester ada yang bilang prosem, ada yang bilang promes, ya. Itu untuk ininya. Gitu. Kalau dibilang pekan efektif ya tadi kan udah jelasin juga pekan efektif itu apa. Jadi pekan efektif itu adalah maksudnya minggu efektif. Jadi dalam satu bulan itu minggu yang paling efektif ada berapa gitu. Yang minggu efektif itu ya berkaitan dengan kayak contohnya aja di bulan Mei kemarin minggu efektif itu cuma berapa kali? Cuman 2 ya kalau nggak salah. Selebihnya yang 2 minggu itu nggak efektif. Kenapa nggak efektif? Karena ada libur gitu, yang libur hari raya sama yang libur di tanggal berapa kemarin? 16 sih kalau nggak salah. Kita ada libur kan 2 kali libur di bulan Mei. Nah itu minggu efektifnya cuma 2 hitungannya. Gitu. Ya walaupun harinya banyak gitu kan yang efektif, tapi yang dianggap efektif hanya 2. Ya itu yang pas masuk itu. Gitu. Kemudian tadi ada fungsi-fungsinya juga di sini udah dijelaskan. Ya prosem sama promes, prosem sama prota itu intinya adalah untuk memudahkan tugas guru. Ya, untuk memudahkan guru di saat misalkan dia lupa nih setahun ini mau ngapain, dia udah punya catatan nih, punya schedule-nya setahun itu dia mau ngapain, kayak gitu. Ya, intinya seperti itu. Itu yang paling sederhananya. Kemudian juga di sini juga ada ya gambar ini dijelasin ini tentang contoh program semester. Ya, program semester ada yang bentuknya di tabel-tabel begini. Ya, ada yang pakai nomor KDKI begini, ada juga yang bentuknya udah dikasih tahu gitu. Bentuknya itu sama seperti yang di program tahunan. Program tahunan di slide ke-4 ya tadi. Ya, slide ke-4. Apa, Nak? Orangnya lagi tidur kali siang-siang, Nak. Kamu juga harusnya tidur. Sebentar ya. Ini loh. Nah. Duduklah, nontonnya duduk. Duduk itu lebih baik daripada kamu diri-diri begini. Nanti kalau terjatuh bagaimana? Yang sakit kan asal, Bang. Oke, mohon maaf lanjut. Ya, ada juga yang model program semesternya itu kayak yang di itu tuh, yang tadi di slide ke-4. Ada yang modelnya kayak gitu, sekolah di sini. Jadi kalau di sini kan lebih simpel ya dikasih tahunya. KD berapa gitu kan, KD 3.1, 3.2 dan seterusnya. Kalau yang di sana ada juga yang dia disebutin dalam 1 tahun tuh mau ngapain kayak gitu. Kayak ini kan juga jelas kan, kok bisa nih di bulan Juli itu ada minggu 1, 2, 3, 4-nya ada pesantren Ramadan gitu. Dia di tahun 2015 ya misalkan seperti itu. Kok bisa ada pesantren Ramadan? Karena ya itu tadi minggu efektifnya, berarti kan dalam 4 minggu ini kan 4 minggu ini dia nggak efektif belajarnya. Nah itu ya salah satu dari program semester. Kemudian dilihat ada ulangan harian, kapan mengadakan ulangan harian, UTS itu jelas semua. Itu ada di program semester. Tapi tidak semua guru loh benar-benar buat ini benar-benar dia laksanain gitu. Karena seringkali di lapangan itu
banyak hal-hal yang yang memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan seperti di RPP itu. Jadi guru juga banyak improve-nya di luar. Kemudian untuk silabus, tadi udah saya jelasin di awal bahwa silabus itu yang sekolah umumnya itu memang ada standarnya dari pemerintah, gitu kan. Selebihnya tinggal sekolahnya mau dikembangin atau enggak. Kalau dikembangin bisa ada tim pengembang kurikulum juga nggak sembarangan. Jadi ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian ada tim gurunya, kemudian juga ada komite sekolah. Komite sekolah yang terdiri salah satunya adalah dari orang tua siswa. Jadi butuh tuh orang tua siswa juga dipanggil gitu. Kayak kemarin di Prodi Pendidikan Biologi juga sama, lagi kami ada pengembangan kurikulum, kami panggil stakeholders. Maksudnya stakeholders itu adalah para pengguna. Jadi pengguna lulusan ini kayak contohnya perusahaan-perusahaan atau kepala sekolah itu dipanggil gitu, sama guru juga, alumninya juga itu dipanggil gitu. Termasuk yang berkepentingan lah, yang akan menggunakan lulusan kita itu dipanggil. Tujuannya supaya apa? Supaya kita tahu kebutuhan mereka apa sih dan masukan-masukan apa yang diberikan. Itu kalau untuk pengembangan ya. Supaya apa yang dipersiapkan sama sekolah itu memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar gitu loh, seperti itu. Ya, pasar pendidikan khususnya. Kalau kita kan karena kita calon guru ya. Di sini juga udah dijelasin di PPT yang tadi dibuat, silabus itu fungsinya untuk apa ya kan, termasuk kompetensi yang harus dicapai, materi pembelajaran itu semua memang ada, dari indikator, lama waktunya, sumber belajarnya, apa aja, termasuk prosesnya juga di situ ada. Tapi yang lebih jelasnya lagi itu nanti adanya di RPP. Dia menggunakan pendekatan apa, menggunakan metode apa, itu adanya di situ. Remote mana? Mohon maaf ya, ada ini backsound baby shark. Oke, tadi ini prinsip-prinsip pengembangan silabusnya juga udah ada. Nah, ini silabusnya masih pakai KD, kompetensi dasar ya. Oh, ini tahun berapa ini? Ini sepertinya RPP lama ya? Silabus lama nih. Karena dia masih pakai standar kompetensi ya, kan sekarang tuh standar kompetensi itu diganti, itu kan jadi kompetensi inti namanya disebut situ. Terus kalau standar kompetensi dasarnya juga sama, ini masih RPP lama. Terus juga yang tadi 2015 ya ini ya, 2015 ya ini juga masih yang lama, nggak masalah sih. Ini contohnya, ini silabus pembelajaran yang kurikulumnya itu masih belum 2013, ini masih KTSP seperti itu. Kemudian tadi RPP juga tadi udah saya jelasin kan. Jadi di situ ada data sekolahnya, segala macam. Tadi juga rencana di PPT juga sama sudah dijelaskan ya. Lebih lengkap kalau di RPP-nya itu. Jadi mau ngapain aja, pakai metode apa, tekniknya apa, itu udah dijelasin di RPP. Jadi mau ngapain aja, skenarionya ada di RPP semuanya. Gitu. Bahkan RPP yang kemarin kalau KTSP itu RPP-nya kan masih ini ya, yang sebatas pembuka, elaborasi, kolaborasi, kemudian penutup, masih sebatas itu. Tapi kalau yang di kurikulum 2013 itu lebih komprehensif lagi, lebih lengkap lagi ya RPP-nya. Karena di situ dijelaskan pembukanya. Pembuka itu ngapain aja? Dia ada kegiatan memberikan motivasi, ada kegiatan mungkin demonstrasi seperti itu. Kemudian di kegiatan penutupnya ngapain aja, di kegiatan isinya aja, di kegiatan intinya itu ngapain aja tuh benar-benar dijelasin. Kayak contohnya menganalisis, kemudian dia mengamati, melakukan pengamatan, itu semua ada di situ. Untuk yang kurikulum 2013 lebih kompleks seperti itu. Nah, kalau ini contoh RPP-nya, iya RPP 2013 gitu. Dia masih pakai KI1, KI1 dan KI2 ya. Itu udah digabung memang, karena untuk yang kurikulum revisi itu memang KI1 dan KI2 itu bukan ranahnya guru lagi, guru mata pelajaran, tapi ranahnya ke guru agama, BK dan PKN gitu.
Ya, ini juga udah dijelasin RPP-nya komponennya apa aja. Atau seperti itu. Kemudian untuk pertanyaannya, oh ini Put, maaf Put. Kalau sebentar saya zoom. Silabus ini ya, apa perbedaan RPP, KTSP dan RPP Kurtilas? RPP KTSP sama RPP kurikulum 2013 kali ya. Ini ya. Karena kalau perbedaan apa itu RPP, KTSP sama RPP kurikulum 2013 kan tadi udah dijelasin kan. Kalau RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi di situ skenario belajarnya guru itu mau ngapain. Kalau KTSP itu kurikulumnya sama kayak kurikulum 2013. Jadi beda antara RPP sama KTSP dan Kurtilas ya. Kalau Kurtilas sama KTSP itu adalah kurikulumnya. Gitu. Tapi kalau RPP itu adalah skenario belajarnya. Gitu, ya. Tadi juga udah dikasih tahu kan, KTSP menggunakan standar isi. Sebenarnya bukan standar isi, standar kompetensi. Ya, standar kompetensi. Kalau K13 menggunakan kompetensi inti. Itu. Ini saya lengkapin ya. Kemudian tadi udah benar juga KTSP menekankan pada aspek pengetahuan, sedangkan K13 lebih ke spiritual, pengetahuan, keterampilan. Itu semuanya udah kompleksitas gitu. Terus jam mata pelajaran memang lebih sedikit kalau KTSP, sedangkan K13 mempunyai jam mata pelajaran yang lebih banyak. Itu juga sudah dijelaskan di minggu lalu ya. Ini udah jelas, cukup jelas untuk yang di ininya pertanyaan pertama. Jadi intinya apa bedanya KTSP Kurtilas dengan RPP KTSP? Ini saya jelasin lagi bahwa kalau di kurikulum KTSP itu RPP-nya itu untuk kegiatannya juga kegiatan elaborasi, konfirmasi, dan penutup itu. Jadi hanya pembuka, isi, penutup. Tapi kalau di kurikulum 2013 itu dijelasin. Dia melakukan pengamatan, melakukan analisis, yang ngapain aja itu dijelasin semua. Jadi lebih detail RPP-nya dan lebih tebal juga. Bahkan sampai soal-soal latihan aja dimasukin ke RPP itu. Materi pelajarannya aja sampai dijelasin gitu. Misalkan materi tentang sistem pernafasan, ya udah materinya dimasukin ke dalam RPP. Itu di kurikulum 2013. Tapi kalau KTSP nggak pakai kayak gitu. Ya, termasuk rubrik penilaiannya juga di kurikulum 2013 itu lebih kompleks dibandingkan dengan yang rubrik penilaian di kurikulum KTSP. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Selanjutnya, terus sebentar. Saya agak nggak konsen karena kebagi dua ya ini materinya. Oke, yang nomor 2 Adel. Format RPP harus baku seperti yang sudah disediakan pemerintah? Enggak. Tidak baku kalau untuk formatnya ya. Setiap sekolah punya formatnya masing-masing. Coba kalian perhatikan. RPP antara sekolah A dengan sekolah B itu pasti beda. Beda. Jadi kan tadi yang seperti yang saya bilang, pemerintah kasih nih standarnya. Yang harus ada isinya ini. Tinggal tergantung sekolah sama gurunya mau ngembangin atau enggak gitu. Kan tadi yang saya bilang kan. Jadi di awal itu bisa dikembangin, bisa juga enggak, itu tergantung dari sekolah sama gurunya gitu. Kalau yang males ya nggak dikembangin, tinggal ngikutin aja mau kopas ganti tanggal biasanya gitu kan. Tapi kalau memang yang mau guru yang mau mengembangkan dirinya, mau lebih berkompeten ya, dia harus ngedit sendiri gitu loh. Ya, yang penting ada 3 kompetensi inti yang harus memang ya. Tadi udah dijelasin juga sama Liana, yaitu tujuan pembelajaran itu memang harus ada. Jadi kalau belajar nggak ada tujuannya kan nggak jelas. Mau ngapain sih belajarnya gitu kan. Langkah pembelajarannya sama penilaian. Penilaian itu penting. Belajar kalau nggak dinilai, ya nggak akan tahu hasilnya apa. Seperti itu, goals-nya apa. Kemudian di pertanyaan ketiga, mengapa pendidik sekarang disarankan untuk membuat RPP dalam 1 lembar? RPP dalam 1 lembar itu kemarin itu untuk RPP PJJ, ya, pembelajaran yang jarak jauh atau yang daring, yang kayak sekarang nih online gitu kan, itu memang hanya 1 lembar. Tapi kalau untuk RPP yang tatap muka itu tetap tetap menggunakan RPP yang banyak gitu. Terus kalau di sini kan jawabannya Amel, guru sering diarahkan untuk menulis RPP yang sangat rinci ya. Oke,
Jadi kalau yang sekarang memang diarahin ya untuk membuat RPP bukan satu lembar sih, lebih ke ya udah dipersingkat gitu. Tapi memuat beberapa komponen inti. Tapi tetap aja kalau di dinas di sekolah itu dia mintanya RPP yang versi lengkap. Jadi yang untuk RPP sendiri itu hanya untuk pribadi aja mengajarnya. Tapi untuk administrasi tetap menggunakan RPP yang lengkap, yang kompleks. Itu. Itu aja dari saya. Yang lain ada pertanyaan atau pernyataan? Maksudnya ada yang masih mau ditanyakan? Halo? Ada yang masih ingin ditanyakan? Sama ini ya, nanti kemarin tugas UTS kalian udah. UAS saya udah kasih tugas belum buat kalian? Sudah, Bu. Sudah ya? Kemarin tentang apa ya? Lupa saya. Kalau kemarin Ibu nyuruhnya buat webinar. Oh, webinar ya. Udah dipersiapkan? Udah, Bu, sama, karena udah pembagian kelompok juga. Sama ini kan kemarin kita ada libur. Kuliah penggantinya kayak gimana? Atau tapi saya mau tetap kasih tugas nih buat kalian. Tapi untuk kuliah pengganti terserah mau hari apa aja. Tapi untuk tugasnya minggu depan masih ada yang presentasi ya? Iya, Bu, satu lagi. Nah, sebelum minggu depan ini presentasi, ini kalian buat tugasnya itu membuat RPP. Jadi mengembangkan RPP dan silabus. Gitu. Itu buat kelompok aja. Ya, jadi minggu depan tanggal berapa sih? Minggu depan tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 6. Tanggal 13, Bu. 13 ya. Tanggal 13. Oke, berarti minggu depan kita asinkron aja ya. Artinya kalian minggu depan itu nggak usah masuk kelas, tapi kita bikin 3 kelompok. Jadi bedah kurikulum. Yang harus kalian amati adalah kalian ini kalian berapa orang sih? 20 berapa nih? 19. Berapa orang? 18 ya? 19, Bu. 19 dibagi satu kelompok dibikin 3 orang deh. Jadi ada 6 kelompok ya. Nah, 6 kelompok ini nanti minggu depan asinkron, kita nggak usah masuk. Kalian bedah buat pengembangan kurikulum. Jadi mengembangkan silabusnya. Jadi silabus aslinya dilampirin sama yang silabus yang hasil kalian bedah. Apa yang perlu dikembangkan dari silabus itu? Terserah mau kurikulum KTSP atau kurikulum 2013. Tapi kayaknya biar update yang kurikulum sekarang aja ya, kurikulum 2013. Gitu. Jadi dilihat silabusnya, kemudian apa yang mau dikembangin, kemudian RPP-nya juga nggak usah banyak-banyak, 1 KD aja, 1 kompetensi dasar. Itu juga sama didiskusikan gitu. Jadi RPP yang udah ada mana yang sudah baiknya mau dikembangin lagi atau yang kurangnya dibuang-buang, itulah fungsi pengembangannya. Sama program tahunan sama program semesternya. Itu dibikin kelompok aja ya. 1 kelompok 3 orang nanti dipresentasikan secara acak di minggu depannya. Ini untuk tugas minggu ini ya. Gitu. Jadi buatnya 1 KD aja. Jadi belajarlah nanti kalian di situ buat RPP sama pengembangan silabus gitu, sama bagaimana membuat prota, prosem, sama 1 lagi KKM. Tadi belum dibahas ya tentang KKM itu kriteria ketuntasan minimal. Jadi kayak di sekolah nih kan ada KKM-nya berapa sih? Misalkan 80. Oh, dari mana atas dasarnya dia bisa ngambil angka 80? Nggak main asal-asal tembak, itu ada rumusnya. Gitu, ada caranya. Nah, coba kalian belajar sendiri dulu. Nanti minggu depan presentasi, baru nanti saya jelasin. Itu aja. Dibagi sendiri ya. Berarti yang sisanya 4 orang ya. 8 kali 3 itu kan 16. Berarti yang 1 kelompok ada 4 orang.
Sekolahnya kurikulumnya boleh kurikulum yang paling update aja deh sekarang, kurikulum 2013, tapi kan sekolah juga sekarang udah mulai masuk kurikulum merdeka kan. Gitu. Ya. Tentuin satu sekolahnya mana, jangan sama. Didiskusikan aja, kalian diskusinya kan bisa pakai Zoom kan. Gitu. Ya. Nanti hasil diskusinya kalian buat satu logbook aja, satu logbook diskusi, misalkan kalian berapa kali Zoom gitu kan, terus kemudian hasilnya apa, tulis di situ aja kayak diary setiap kalian melakukan diskusi. Itu aja, itu untuk tugas tambahan, sama untuk itu sekaligus untuk nanti nambahin poin untuk UTS. Jadi UTS kan nggak ada remedial, untuk yang nilainya kurang nanti didongkraknya dari tugas ini. Itu aja. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada lagi? Cukup? Kalau cukup berarti wis lah, berarti kita tutup dengan doa. Nanti kalau ada yang kurang paham sama soal tugas, di grup aja ya. Soalnya kalau japri-japri takut ini, saya juga mohon maaf tadi saya terlambat. Ini aja ikut sosialisasi telatnya nggak bisa, gara-gara dimain sama anak-anak. Sama terkendala jaringan juga, makanya tadi saya agak telat 33 menit ya, setengah jam lebih 3 menit. Itu kesalahan saya juga, saya minta maaf ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, yo wis lah, kita tutup dengan doa kalau begitu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kita tanyakan di dalam grup, Bu. Oh, boleh. Ayo, cukup dengan doa. Mari teman-teman sekalian dan juga Bu Adistik, sebelum kita menutup atau mengakhiri kelas kita di hari ini, marilah kita ikuti dalam doa. Izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yakni Kristen Protestan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua berkat yang Kau berikan kepada kami Bapak. Dari pagi hari kami bangun menjadi siang hari menjelang sore. Kau tetap menjaga melawat kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami akan menutup kelas kami telah pengembangan kurikulum. Berkatilah kami semua Tuhan. Berkatilah dosen kami Tuhan yang telah mengajar kami. Dan juga berkatilah teman-teman yang telah mempresentasikan hasil dari materi mereka Bapak. Semoga materi yang mereka presentasikan dapat kami mengerti Tuhan, dan yang ditambahkan oleh Bu Disti dapat kami pahami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kami selalu, jagalah kami, ampunilah segala dosa kami Bapa, dengarkanlah doa kami. Gloria haleluya, haleluya, amin. Oke, terima kasih Luther, terima kasih semuanya, sampai jumpa. Gitu. Ini mohon maaf ya, ini saya masih nge-zoom juga. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.